Tapi pas waktu itu aku bisa sampai puncak via Bandaran gara-gara aku tuh belum segendut ini. Jadi aku masih kuat lah ya. Sekarang mah udah gendut jadi aduh mikir pindu sih nek semisal lewat Bandaran. Bandaran ini coba bayangin ya. Trek iki apa jenenge tata rambat. Anak tangga ya, tapi tinggi-tinggi loh. Dadi ini kaki ini ketemu dengkul ketemu sirah lah. Seperti itu. Gokil pokoknya. Kan kemarin milih Adipuro tuh katanya emang treknya landai terus pendek gitu. Sebenarnya ya nggak pendek seperti yang dibayangkan, tapi emang ada landainya. Kalau landainya itu masih dibilang banyak sih. Kalau si Bandaran itu wah nggak ada landainya. Paling landai ya 2 meter wis. Oke, terima kasih Mas. Oke. Paling tinggal Pal. Makasih ya Mas. Masnya nesu. Kalau foto bertiga itu kayaknya nggak ada, soalnya emang nggak sempet di situ tuh emang pure benar-benar kita itu yang baru pertama kali kita muncak bareng gitu, dan setelah lama kita nggak muncak, terus kita itu jalannya nggak selalu bareng, jadi kayak pedal-pedal gitu. Tergantung fisiknya masing-masing juga, tapi nggak terlalu jauh, dan itu tuh pastinya emang benar-benar capek es. Rokok satu ya? Dirokok lah dipakai. Terus itu tuh mau foto-foto itu kurang sih sempet break berhenti agak lama, itu kita nyempetin isi tenaga guys, bukan foto-foto, karena emang pokoknya itu emang melelahkan sumpah. Naik gunung tuh mending tidur terus pakai AI. Nah itu lebih enak. Tapi kalau kayak gitu nggak ada ceritanya yang gokil sih sebenarnya. Tapi nggak kapok guys, besok bakalan kita muncak lagi. Ditunggu saja untuk kapan. Pokoknya kalau nggak salah akhir bulan, kalau nggak pertengahan bulan ya. Next time Rinjani ya, insya Allah kalau besok ada niatan kesana pasti bakalan kesana. Ayo cerita ya. Oke, udah 3.000 penonton ini, mau cerita dulu ya. Dan yang belum follow jangan lupa di follow dulu biar semangat cerita-ceritanya, dan besok biar semangat juga kalau pas muncaknya. Oke guys, naik pohon ya, iya. Jadi aku alasan naik pohon itu karena oke. Aman baik. Engko tukorin teh. Oke. Jadi kenapa alasanku naik pohon? Karena aku udah pernah naik sampai puncak di Gunung Sumbing. Jadi aku naik pohon aja lah gitu. Sebenarnya itu ekstrim. Pohonnya tuh kan jurang, terus ada pohon, terus aku langsung turunnya tuh merangkak. Terus kan itu pohonnya agak tinggi, jadi aku manjatnya tuh kayak berat banget, soalnya kan emang udah capek, terus aku tuh lemu, gendut lah. Terus aku kayak keberatan, tapi ini kayaknya bagus. Sampai aku gemeter, soalnya kan emang di bawahnya itu udah jurang. Takutnya aja kepleset, tapi aman, alhamdulillahnya tuh aman banget. Terus aku cuma foto berapa kali, soalnya emang benar-benar kayak merinding gitu toh. Terus aku udah, nanti ada videonya aku pas naik dan sama turun tuh ada videonya. Oke, setelah satu batang ini aku langsung cerita guys. Nanti keseruan kita berenam muncak di Gunung Sumbing via Adipuro. sorry guys, malah glogek nih. Kekenyangan aku dari tadi tuh minum, nggak makan. Aku tuh makan masih mager. Soalnya namanya dari gunung sih. Tapi nggak semuanya setelah turun gunung tuh terus nggak nafsu makan tuh, nggak semuanya. Kadang biasanya kalau dari gunung tuh terus turun, wah ini kayaknya enak sih makan mie ayam atau bakso atau lamongan atau padang gitu. Kemarin tuh ini berenam kan mau makan dulu, terus aku kayak udah capek, terus aku pulang duluan.
Oke, bentar ya, ini dikit lagi udah habis kok, bentar ya. Yang belum follow jangan lupa di follow ya, biar tambah semangat ini ceritanya, dan live-nya juga tambah semangat, sama naik gunungnya besok tambah semangat. Oke. Selamat Mas. Next time biar menyelesaikan S3 gitu. Nanti kalau ditanya sama apa ibu maratua kan gini, kamu S berapa itu? S3. Wah, bagus sekali itu loh. Padahal S3 tuh Sindoro Sumbing Slamet Sindoro Sumbing. Nah, ya kan? Iya kan 3S. Ini baru menyelesaikan S2 bro. Aku tuh S2 guys. S2 alias Sindoro Sumbing. Kering banget makanya kau ora penak ya, kayak garing lah. Karep musut. Tapi mungkin kapan Sindoro sih. Soalnya kemarin ada celutukan jus iso Sindoro. Oh no. Ya mungkin next time kapan. Next time. Dan mungkin aku saranin lewat yang pembatasan penonton guys. Kok pembatasan penonton sih? Perasaan gak kelihatan asapnya tuh. Oke, habis ini cerita. Ini udah habis juga. Cerita ya. Oke, terima kasih. Sekarang wae Mas, siap. Ayo, siap. Ini karena udah ditungguin sama 3,5K penonton, jadi aku langsung cerita saja. Jadi mulai cerita kita ya. Kopi horor. Waduh, kopi horor. Sebenarnya gak horor sih. Terima kasih Kak Sinta. Yaril, terima kasih. Oke, kita mulai ceritanya ya. Jadi ini cuma pengalaman ya biasalah, dan ada gokil-gokilnya. Seru pokoknya. Oke. Cerita horor kayaknya gak ada horor sih. Ya paling dikit-dikit lah, enggak ya sih banyak. Oke, jadi cerita dimulai pas hari apa sih aku naik ya? Lupa kok. Ini kan Rabu. Oh, hari Senin. Hari Senin tuh aku mulai packing jam 10 dan kata Isal kan kumpul jam 12. Bukan, itu jam 11 lah. Jam 11 terus rencana kan habis luhur kita OTW. Dan sampai base camp itu sekitaran jam 1 lah. Itu rencananya. Rencana bakal seperti itu, tapi entah kenapa karena emang belum packing lengkap. Akhirnya kita ngelengkapin dulu. Akhirnya kita sampai base camp itu sekitaran jam berapa itu? Jam 4 kurang lah itu. Jam 4 kurang. Terus kita langsung prepare, ngecek ini itu kan udah lengkap. Oke, langsung kita pesen ojek lah. Pesen ojek sampai atasnya pos 1, sebelum pos 2 lah itu tuh ada gerbang pendakian. Nah, kita ngojek sampai situ. Kenapa ngojek? Karena ya emang kalau nggak ngojek itu bakalan kayak kayak nggak buang waktu sih, tapi kayak bayar menyingkat waktu aja ya. Soalnya kan udah jam 5, yuk jam setengah 4 sih itu. Terus sampai pos ojek yang sebelum pos 2 itu kita jam 5 lebih, hampir setengah 6 lah. Hampir setengah 6. Akhirnya kita ya udahlah, kita pelan-pelan aja soalnya udah mau maghrib. Dan singkat cerita kita udah sampai bawahnya pos 2 lah. Bawahnya pos 2 itu kita berhenti karena ada suara azan. Langsung kita berhenti, kita minum rokokan. Sehabis itu kita langsung
naik ke pos 2 kita briefing lagi, ini mau makan apa mau lanjut atau mau ngemil aja gitu kan. Dan di situ kita emang bener-bener udah lapar semua. Terus kita memutuskan makan dulu lah, makan istirahat, kalian sholat di pos 2 itu. Terus singkat cerita itu udah jam tujuan lah, itu jam tujuan kalau nggak salah ya, aku seingatku tuh jam tujuan kita langsung naik lagi setelah makan. Pokoknya setelah ini itu kita langsung naik. Kita masih aman aja itu pas waktu maghrib dan udah agak malam kan, soalnya kan emang udah gelap banget. Jam 7 sampai pos 3 itu jam 9. Di perjalanan pos 2 itu aman-aman aja, masih happy lah kita, karena alhamdulillah terlaksana juga kita rencana muncaknya. Masih happy walaupun udah gelap banget. Gelap tapi terang. Soalnya kenapa terang? Karena baterai headlamp lampu itu senter itu tuh masih banyak, masih full lah. Jadi kan masih terang banget lah. Kita happy. Kita berjalan nyantai. Karena emang ngos-ngosan, karena ya itu kita semua itu rokok semua, jadi ya itulah nafas rokok itu. Jadi kita jalan nyantai, singkat cerita kita sampai pos 3 itu jam 9 ya. Jam 9 langsung lah kita mendirikan tenda, sampai pokoknya jam 9 pas sampai pos 3 ngediriin tenda sampai jam setengah 11 kurang lebihnya itu. Kalau nggak salah jam setengah 11 langsung kita masak lah. Kita makan malam. Kan singkat cerita tendanya udah berdiri tuh. Kita langsung kayak istirahat sambil masak, ngopi, rokok dan lain-lain. Habis itu kita jam 12 itu emang udah kayak hening. Soalnya kan udah pada tidur. Hening tuh kayak hening gimana ya? Sebenarnya kita di situ kayak kedinginan terus hening, tapi di bawah itu kayak rame. Maksudnya rame kan gimana ya? Kan di bawah di dusun Kaliangre itu, kecamatan atau dusun Adipuro itu emang kayak tempat keramaian sih ya. Banyak suara motor dan kayak hajatan gitu. Emang dari atas tuh kayak ada denger motor lewat sama kayak suara dangdut hajatan pokoknya kayak gitu. Terus kita ya udahlah kita tidur aja. Tapi di situ posisiku tuh kayak nggak bisa tidur, jadi kayak tidur ayam gitu loh. Soalnya aku tuh setenda sama Mas Boy sama Mas Anam. Aku pojok deket pintu tenda lah. Deket pintu tenda itu aku udah kayak kedinginan banget walaupun udah pakai SP ya. Walaupun udah pakai SP itu kayak masih ngerasa dingin, pol dinginnya. Kirain tuh emang turun salju, kan sebelahnya itu turun salju kayak jadi es gitu loh. Tapi di situ pas kita naik itu alhamdulillah aman dan emang bener-bener dingin ya. Terus yang lain udah pada tidur, aku sama Mas Boy cuma tidur ayam lah, gelindang-gelinding sana ke sini. Terus pas singkat cerita kan udah jam 2 meh setengah 3 lah. Nah itu tuh ada kayak suara binatang gitu loh. Tapi nggak tahu itu binatang atau enggak, cuman itu suaranya emang benar-benar di samping kepalaku tapi di luar tenda gitu loh. Kayak suara iya gitu. Pokoknya emang hening, tiba-tiba gak ada suara. Pokoknya apa yuk? Kayak suara kalau orang ngorok kan mungkin kayak lebih agak jauh ya. Soalnya kan emang kayak tenda. Kan semisal ini ngorok, ini tuh kayak kedengeran agak jauh, tapi emang ini tuh kayak kerusuk langsung. Aku mikirnya ya, ini apa gitu. Aku ya emang posisinya di atas gunung, tahu nggak mikir yang jorok yang aneh-aneh itu nggak. Mungkin orang ini sebelah ngorok mungkin ya gitu.
Terus aku ya udah diem. Kan itu nggak ada sinyal ya, nggak ada sinyal. Terus emang harimau, mungkin bukan sih, kalau harimau tuh kayaknya bukan. Soalnya hewan-hewan di situ tuh kayak nggak ada sih, cuman kayak burung-burung gitu. Nah terus aku menyimpulkan mungkin itu orang ngorok yang di sebelah. Ya mungkin siapa. Cuman ada 2 tenda yang di atas itu, memang 2 tenda punya Mas Boy sama punya Isal gitu. Jadi agak jauhan gitulah. Pokoknya ada space gitulah. Terus ada kayak gitu. Terus singkat cerita kan emang nggak bisa tidur. Aku mau ngapain, nggak ada sinyal juga. Terus aku buka YouTube lah. Ada downloadan Warok itulah, pokoknya Warok GSM yang zaman pas main di mana itu. Pokoknya langsung aku setel. Karena emang aku nggak bisa tidur karena kedinginan dan kayak nggak nyaman, suasananya tuh udah kayak beda gitu. Kamu tahu kan, kamu apa ya? Kamu tahu kalau semisal ngecamp di hutan dan kanan kirinya tuh hutan, kamu tahu kan? Nah pokoknya seserem itulah. Nah terus sehabis itu jam 4 lah, bukan jam 4 sih, tepatnya jam setengah 4 itu. Aku tuh ngebangunin Mas Boy. Aku tuh berat berak, ini gimana? Aku tuh nggak berani kalau keluar gitu toh. Terus Mas Boy kan dia udah kayak capek terus ngantuk, udah kebangun gitu loh. Tapi kayak mukanya masih wah capek polo. Terus aku ya udahlah, aku sendiri aja keluar. Tapi dia tuh kayak kasihan sama aku. Jadinya kamu berani enggak gitu toh. Ya enggak sih, soalnya kan emang di hutan gini. Terus mau berak pun di mana gitu toh. Nah iya emang geblet aku sampai kesakitan itu. Aku sampai keluar tapi kok gelap banget. Aku langsung masuk lagi toh. Aku sampai bilang Mas Boy, ini sakit banget Mas Boy, gimana? Oh udahlah, cari tempat aja buat ini berak lah gitu toh. Terus emang aku belum pernah, karena selama aku mendaki itu belum pernah kayak berak di atas. Maaf ya ngomongin berak, maksudnya kebelet lah. Nah kan belum pernah toh. Terus aku tuh kayak aduh ini gimana sih, padahal aku sebelum muncak itu udah minum diapet itu pokoknya. Tiba-tiba sakit banget perutnya, ini kenapa? Padahal aku gak makan pedes, gak makan yang aneh-aneh. Terus aku keluar lah, aku beraniin keluar. Gak jadi berak, akhirnya aku pipis. Udah toh, aku langsung lari masuk tenda, langsung tak tutup lagi. Nah terus kan udah Mas Boy gitu toh, udahlah tidur lagi gitu kan. Aku udah apa ya, udah kayak mau tidur gitu, tapi emang kayak perasaan tuh nggak bisa tidur. Pokoknya posisi itu tuh nggak kayak biasanya pas aku apa ya, pas dulu di Sumbing juga kan aku langsung terlelap, langsung tidur. Tapi itu badannya capek tapi nggak bisa tidur gitu. Terus aku tuh liatin jam udah mulai pagi. Terus kita 4:30 itu bangun. Itu sebenarnya aku bangun, terus si Mas Hasan itu bangun. Dia mau masak. Akhirnya dia masak air, terus dia ngopi. Akhirnya si Isal kebangun. Terus Mas Anam dan Mas Boy. Terus Mas Probo itu terakhir karena emang dingin banget. Dan akhirnya Isal itu bilang sama Mas Probo, Mas Bro, ini loh, ini pemandangannya bagus banget, masa gak bangun? Terus langsung Mas Probo itu bangun lah, liatin ke depan itu. Emang udah view yang apa ya, yang seperti itu loh, yang di Isal itu loh. Ada lautan awan, terus ada sunrise, bagus sekali. Akhirnya kita keluar semua dari tenda itu, foto-foto lah dan segala macem, dan sama masak. Kita sarapan ini sarapan ya, kita sarapan, foto, ganti outfit. Nah terus ganti outfit kan, kita habis sarapan kita memutuskan itu mau naik ke puncak itu sekitaran jam 7 lah. Itu kita mulai naik lagi gitu, masih aman. Tapi
karena kesalahanku nggak bisa tidur tadi malamnya itu, aku naik tuh kayak gini loh, kepalanya tuh kayak pusing banget loh, pusing banget di trek. Terus atur nafasnya juga kan kurang karena emang bener-bener udah lama nggak olahraga. Ya olahraga cuma lari terus kurang tidur juga malamnya itu. Di trek itu aku memutuskan aku di sini aja, kalian duluan aja nggak apa-apa, aku sendiri nggak apa-apa gitu. Terus udah pada naik, terus aku udah agak sehat lah, tapi itu belum tidur sih bener, kayak cuma tidur ayam, cuma kayak merem gitu loh, cuman belum tidurnya. Terus aku langsung lari lah ke mereka. Oke, kita jadi satu. Akhirnya kok sama aja, masih kayak pusing banget. Akhirnya itu aku bilang sama mereka, ya udah kalian duluan aja, aku tak tidur di sini, aku emang harus tidur dulu gitu. Akhirnya kan emang aku tidur itu sekitar jam 3-an itu bangun. Kalau nggak salah jam 3-an itu aku bangun. Habis ini adzan guys. Aku lanjut dulu ya, ini pelan-pelan aja. Jam 3 itu bangun, kita putuskan naik lagi. Kita emang terpencar-pencar lah kita naiknya, soalnya kan emang jalannya setapak gitu. Jadi ada yang lari, ada yang jalan cepat, ada yang biasa gitu. Akhirnya terpedal. Akhirnya singkat cerita sampai pokoknya sebelum pos 4, agak masih jauh lah itu tuh, kayak apa ya, kayak sungai, tapi bukan sungai sih, kayak aliran air cuman yang bebatuan gitu, batu-batu gede-gede gitu tau. Terus kita nyebrangin lah itu. Jadi kayak semisal gini ya, semisal gini, terus gini tuh udah jurang, terus ini tuh ada batu-batu. Jadi kita pelan-pelan kayak nyebrangin batu itulah, baru ada trek tanah lagi itu. Terus kan kita istirahat di situ. Setelah nyebrang itu kita istirahat, foto-foto segala macem. Tiba-tiba ada anak ini. Nah, anak ini yang tadi aku maksud, umurnya masih kecil, masih 16 lah, kan masih di bawah 17 lah. Itu tuh emang bener-bener sendiri, dia tuh solo hiking itu tuh orang Boyolali. Ketemulah kita, kirain tuh emang mau jalan duluan. Kita kan udah mikir monggo mas gitu tau. Terus dia tuh kayak bilang, aku mau gabung sama kalian aja ya gitu, dengan tiba-tiba. Dan kita pun ya ngiyain aja, oke baik gitu. Tapi kita jalannya agak lambat, soalnya kan kita bukan kayak kleran gitu. Jadi kita nyantai. Iya, dia tuh cowok. Jadi ngajak ngobrol kita, asal-usul nama, kenapa kok sendiri, gitu-gitulah. Kita ya udah jalan nyantai semua. Tapi yang anak itu tuh paling depan lah, karena bawaan dia. Iya, habis ini stop karena adzan. Habis ini masjid yang sini kok, ini kan agak jauh. Ya kita menghormati aja. Habis ini masjid yang deket sini, nanti diem ya. Jadi sampai mana tadi itu? Bentar ya, adzan kok. Nanti diingetin sampai mana. Ini soalnya suruh diem. Yang follow jangan lupa di follow ya. Oke, ini break dulu. Habis itu langsung aku makan dulu ya. Ini soalnya udah pesan makan azan tuh. Terima kasih semuanya. Tuh ada. Oke, stop dulu. Ceritanya habis ini. Oke, terima kasih.
di depan tapi agak jauhan, jadi gak deket. Ini tuh tas pilin kamera belakang wis. Oke, habis ini lanjut tapi bentar. Sendiri. Buka, aku biasanya buka nek kene nek pas poso. Iya, aku tuh sendirian. Mau temenin, Boh? Ini tuh aku guys. Sebentar ya, ceritanya bentar. Boleh? Mau? Ya sini tuh. Tempatnya enak banget, sunyi. Jadi aku dari hutan sampai ke Borobudur ya mainnya di hutan lagi. OTW siap wis. Emang sukanya main di hutan kok. Bentar ya. Masih adzan. Yang belum follow jangan lupa di follow ya akunnya Prayoda Akbar. Iya, aku tuh sendirian. Anak alam abis. Ya karena emang kalau di alam tuh emang sadu dan sepi, kayak tenang gitu. OTW mas ya. Iya enak banget tempatnya tuh sunyi. Ini udah selesai adzan. Sebentar ya. Sejuk banget. Oke, habis ini lanjut. Oke, terima kasih yang sudah nonton, sudah nge-give, sudah tap-tap layar. Terima kasih banyak ya buat kalian. Pokoknya ditunggu ya, besok kita bakalan muncak lagi. Karena emang secandu itu. Bukan cuma mencari ketenangan aja, cuman apa ya? Cuman kita mau olahraga juga, butuh olahraga dan butuh ketenangan dan butuh yang lainnya juga. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kita sampai mana sih yo? Sampai mana tadi? Cepat banget Marimnya di sana. Iya. Anak kecil. Oh, sampai anak kecil yang di bebatuan, dekat bebatuan. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Yang mau just tip pelakat bisa. Tapi kita naiknya pertengahan bulan lah. Oke. Dia yang dia depan. Oke, siap. Oke, habis ini mulai. Oke, jadi mulai guys. Jadi ceritanya kita sampai bebatuan itu ketemu anak-anak. Yo masih anak-anak, masih dibilang anak-anak. Terus dia milih yang paling depan. Karena ya emang dia nggak bawa beban berat dan akhirnya dia kayak lari tapi nungguin di depan gitu loh. Kayak maksudnya tuh kayak apa ya? Seolah-olah tuh emang benar-benar dia tuh kayak bukan ngelindungin sih, tapi emang benar-benar kayak mau gabung lah ke kita gitu. Terus emang sebelum pos 4 itu emang tanjakannya itu ngeri banget. Terus kita saling menguatkan, saling nyemangati lah, ayolah. Sampai pos 4 baru kita naik puncak gitu. Tapi emang badan udah capek,
lemes. Kalau bekal dan minumannya tuh masih banyak. Kita nggak kelaparan sih sebenarnya, cuman emang tanjakannya tuh ngeri banget. Terus kita masih lah terulang lagi yang kita kayak terpisah-pisah gitu kan, emang naik terus naik lagi, naik kayak gitu. Itu banyak naiknya lah kalau di situ. Yang landai itu cuman pos 2 itu. Nah di situ kita emang terkuras banget tenaganya, dan akhirnya kita terpisah tuh jadi berapa kelompok ya, kayaknya 3. Jadi Mas Boy sama si anak itu, dan Mas Anam sama Isal, terus aku, Mas Probo sama Mas Hasan itu masih di akhir. Jadi kita cepet lah, jalannya cepet biar nyusulin mereka. Habis itu kita ketemu lagi, tapi Mas Boy itu masih yang paling atas sama anak itu. Terus kita jalan lagi, itu Mas Boy udah nggak kelihatan. Jadi Mas Boy itu udah sama yang namanya itu siapa? Ferdi. Nah itu anak itu namanya Ferdi. Jadi Mas Boy sama Ferdi itu udah naik duluan, udah cepet lah. Nah terus kita berlima itu masih jalan nyantai gitu. Tapi kok makin tinggi, kayak jalan itu makin terjal. Akhirnya kita briefing lagi, ini mau lanjut apa gimana gitu. Tapi kayak masih kayak masih mikirin badan sih, sama kesehatan juga. Soalnya kalau dipaksa emang kayak nggak memungkinkan. Akhirnya kita memutuskan bener lah, istirahat dulu kita. Jadi kita istirahat di bawah pohon, kita tiduran segala macam, makan. Akhirnya kita memutuskan naik, tapi ada yang lain juga bilang turun aja po. Ya udah akhirnya kita turun. Si Mas Boynya itu naik. Jadi aku mau ceritain yang aku turun dulu sama si Mas Anam sama si Mas Hasan. Jadi Mas Boy itu ditunggu sama Isol sama sama si Mas Probo. Karena kenapa aku sama bertiga itu kok turun dulu, karena biar menyikat waktu lah. Soalnya emang di situ tuh udah jam berapa ya? Jam 4 kayaknya itu. Pokoknya udah sore lah. Udah sore toh. Terus kita putuskan turun. Karena biar beresin kayak tenda, terus sama yang lain, biar kita packing. Habis itu kalau udah pada turun semua, kita langsung gas turun biar nggak terlalu kemalaman. Tapi akhirnya kita turun tuh, Isal sama Mas Probo ini ikut turun. Jadi kita ketemu di bawah rescamp Adipuro. Jadi di situ kita ketemu. Jadi sempet kesusul sama Isal sama si Pak Probo itu. Jadi kita istirahat dulu sambil nungguin Mas Boy. Kalau semisal dia kok tiba-tiba turun gitu. Nah ternyata Mas Boy itu emang naik sama yang Ferdi, yang orang baru dikenal itu, dan dia masih anak kecil. Mas Boy naik lah. Ceritain Mas Boy itu seperti itu. Dia naik, tapi dia tuh kayak memikirkan itu juga. Maksudnya kan udah sore hampir malam, masa emang naik gitu tuh. Tapi si anak ini dia tuh sempet nyemangatin Mas Boy, ayolah naik gitu. Akhirnya mereka naik lah. Mereka naik, dan akhirnya Mas Boy itu sampai puncak dan ada temennya itu. Tapi aku sama temen-temen mikirnya gini, anak sekecil ini udah dibolehin naik sendirian, perlengkapan tuh nggak bisa dibilang kayak kurang lengkap lah. Terus pakaiannya tuh pakai jeans. Coba bayangin kalau naik gunung pakai jeans ketat itu loh, ketat warna hitam, terus kaos hitam, terus dia tuh pakai kaos hitam pendek pokoknya. Terus dia tuh kayak tiba-tiba datang,
Terus yang lain kedinginan, tapi dia kayak nggak kedinginan, terus disuruh pakai jaket tuh aku nggak mau, malah ini sumuk banget gitu. Padahal dia pakai kaos biasa, bahannya tuh pakai kaos kayak gini. Bahkan kalau emang orang biasa tuh dingin banget, soalnya itu tuh aku pakai manset terus pakai jaket itu masih kedinginan, padahal aku gendut. Kalau itu anak itu nggak gendut banget, tapi dia emang kayak di luar nalar gitu loh. Emang janggal banget sih, makanya kayak kita berpikir-pikir, waduh, ini Mas Boy aman nggak sama anak itu gitu. Taunya ya itu aman, alhamdulillah, tapi emang kayak di luar nurul banget lah, soalnya kan bentar. Emang janggal sih. Ya emang dari outfit, tapi ya bukan mau kayak merendahin ini outfit apaan sih, bukan, tapi kayak nggak umumnya kayak pendaki gitu loh. Dan itu tuh bikin janggal tuh kayak gitu ya, bukan mikirnya yang ini mungkin bukan manusia tuh, enggak, cuma ya kayak janggal banget. Makanya aku ngajak ngobrol dia lah, gini. Tapi dia tuh nyambung, berarti ya manusia lah gitu. Tapi nggak sempet kayak, maksudnya kontak fisik itu nggak sempet, maksudnya kayak salaman atau apa itu nggak pernah, nggak sempet lah. Cuma kayak ngobrol aja, dia nyambung, terus nyambung lah gitu. Terus apalagi ya yang kayak janggal tuh, terus dia tuh bawa lampunya tuh cuma bawa HP. Coba akam sih, bukan karena di base camp itu kita sempat ketemu lagi, setelah turun semua itu sempat ketemu lagi, dan dia tuh emang mau pulang ke Boyolali gitu. Janggalnya tuh emang itu. Terus lanjut ke cerita yang kita berlima ini. Turun dulu tuh masih emang kepikiran banget, karena Mas Boy metal dan dia sama orang baru. Ya takutnya itu kayak kayak yang si anak itu tuh kayak ninggalin Mas Boy gitu. Jadi Mas Boynya sendiri, takutnya kayak gitu. Takutnya kayak tersesat juga, takutnya itu. Pokoknya itu yang di bawah itu kayak udah mikir yang enggak lah, kayak panik gitu toh. Terus kita singkat cerita udah sampai tenda ya, kita karena udah lapar jadi kita makan dan kita tuh minum kopi, rokokan. Posisi itu tuh udah jam 5:30, jadi udah kayak gelap gitulah pokoknya. Udah mikirnya ya udah enggak, soalnya kan emang udah mau gelap kok si Mas Boy belum sampai sini. Sampai kita tuh udah panik, sampai liatin jalan kok belum ada Mas Boy gitu. Pokoknya sedih lah, karena ya nggak tenang juga sih ya, soalnya kan emang terpisah. Dan kita udah nyiapin lah segala macam, kita makan. Terus kita bikinin makanan juga buat Mas Boy. Ini pokoknya kalau Mas Boy sampai sini langsung kita suruh makan, suruh minum. Udah dibikinin makanan lah, ada nugget dan segala macam lah. Terus kita bikinkan juga kayak es buah gitu, biar kalau Mas Boy datang ke tenda langsung kita suruh makan, siap-siap ganti atau apa itu. Terus kita turun, dan Mas Boy itu turun sampai tenda itu jam 5:30 ya, kalau nggak salah itu jam 5:30 sampai tenda. Dan kita alhamdulillah, pokoknya langsung teriak alhamdulillah, langsung kayak lega plong gitu. Soalnya kan emang udah ketemu lagi, terus tanyain gimana ini jalan kayak gini, cerita panjang lebar lah. Aman sih, tapi cuman tadi kayak mau balik, cuman
kayak nanggung gitu. Akhirnya dia mutusin muncak berdua sama dia, dan alhamdulillahnya dia juga orangnya baik si anak itu, alhamdulillah bisa teman Mas Boy. Kita ikut seneng juga karena salah satu dari anggota kita kan ada yang sampai puncak. Karena yang Mas Anam sama Mas Hasan tuh kayaknya udah pernah muncak situ. Jadi ya kalau nggak sampai puncak ya kayak nggak nyesal gitu, soalnya ya karena udah pernah, aku juga udah pernah itu. Alhamdulillahnya salah satu ya Mas Boy itu udah sampai puncak, dan ceritalah kalau happy ini dapat view, dapat video, dapat temen baru gitulah. Pokoknya cerita asik gitu. Terus kita singkat cerita, habis makan, habis segala macem kan udah langsung kita packing semuanya. Nah itu kita ngidupin nest center lah. Aduh, senternya gimana ini, kan tadi malam udah ada yang habis. Redup lah, pokoknya redup gitu. Dan alhamdulillahnya di tas itu nemu senter. Jadi yang siang itu belum dipakai, jadi masih ada satu senter itu yang paling terang itu. Terus kita mainnya kayak semisal ada lampu kemarin tuh ada lampu 3, kan ada 7 orang, kan yang satu itu pakai HP lah ya, yang 6 itu pakai senter, tapi ada yang udah mati. Jadi kita seling-seling gitu biar keterangan semua lah. Akhirnya kita putuskan pelan-pelan turun karena emang banyak jurang, banyak yang terjal juga, ada yang kepleset, ada yang inilah, tapi alhamdulillah masih terkondisi. Langsung kita pelan-pelan turun. Akhirnya kan aku juga langsung pakai HP itu pas posisi di bawah pos 2. Nah ini sebelum pos 2 ada cerita lagi. Jadi itu yang anak itu ninggalin kita berenam. Anak itu tiba-tiba kok jalannya cepet banget, ninggalin kita pas waktu mau jalan ke pos 2. Udahlah kita fokus berenam aja. Tiba-tiba kita terkagetkan karena anak itu tiba-tiba tuh nongol. Pokoknya itu ada kayak pos Telogo namanya, sebelum pos 2. Kalau udah di bawah setelah pos 2 itu pokoknya ada tulisan Telogo. Kan suasana kan banyak pohon besar itu, tahu. Aku cerita kayak gini nggak apa-apa sih ya, di hutan kayak gini. Ya udahlah, aku tuh sendiri, kalau yang jualan tuh di jauh sana. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, pokoknya itu di pohon-pohon besar. Di pohon-pohon besar itu kan emang udah auranya, aduh beda banget ini, kenapa? Jadi banyak pohon besar, cuman di sisi kirinya itu jurang. Pokoknya bayangin lah jurangnya hutan tuh kayak gimana, jurangnya gunung tuh kayak gimana. Ya pokoknya seserem itulah. Terus tiba-tiba kami terkagetkan karena anak itu tuh tiba-tiba berdiri terus sedakep gitu loh. Itu tuh di samping pohon apa lo bau, pokoknya di samping pohon lah. Astagfirullah, gitu langsung kaget semua tuh. Taunya si anak itu kirain tuh emang udah lari terus turun entah kemana, tiba-tiba tuh emang nungguin di situ. Terus ngobrol lagi lah, gimana kamu, aman kan? Aman gitu. Langsung kita singkat cerita sampai pos 2. Pos 2 itu kita sempat break minum lah, kita sebat dulu lah, ngopi. Akhirnya kita putuskan turun dari pos 2 itu jam berapa itu? Jam 8 atau jam berapa itu lupa aku. Nah terus turun. Kita turunnya masih barengan lah, kita tuh bertujuh masih barengan. Si anak itu anak misterius banget sih, soalnya tiba-tiba banget datang dan gabung ke kita. Dan kita juga baru kenal itu. Kirain tuh emang kayak di cerita horor yang lain tuh pendakian yang sudah itulah, pokoknya serem lah. Tapi dia orangnya asik, jadi kita kayak udah hilang, maksudnya rasa serem tuh udah hilang karena asik buat ngobrol gitu toh. Terus kita turun masih aman, oke lah, masih walaupun penerangan kurang itu masih aman. Berenam kadang medal jadi dua kelompok lah gitu. Terus bareng lagi bertujuh
Terus akhirnya aku sama Mas Boy kepedal sama mereka. Bertiga nih, aku, Mas Boy, sama Ferdi itu tuh kita emang jalannya agak cepet gitu. Soalnya bateraiku masih, punya Mas Boy masih, terus punya anaknya itu masih toh. Terus kita pakai HP lah, pakai flash, langsung kita kayak jalannya cepat gitu. Tapi kok yang di belakang kok lama banget gitu. Mikirnya aduh, ini kita bener jalurnya apa enggak gitu. Sampai kita tuh sempet berhenti agak lama itu. Tapi mereka kayak Mas Boy, Mas Isal, Mas Probo, Mas Ana, Mas Hasan itu kayak lama banget. Akhirnya kita ya udah jalan pelan-pelan dulu. Padahal kita udah berhenti lama itu. Kok nggak sampai itu. Terus kita putuskan bertiga itu jalan lagi lah. Udahlah jalan kita pelan-pelan gitu. Iya emang agak janggal dikit lah. Kita pelan-pelan. Singkat cerita kita bertiga sampai pos ojek lagi. Kita bertiga dan di situ udah nggak ada ojek. Dan di situ ada kayak api unggun gitu. Oh berarti ini tadi ada orang gitu toh. Tadi ada orang terus mau WA ojek juga nggak ada sinyal. Emang bener-bener nggak ada sinyal sih. Kita udah nungguin setengah jam itu mereka belum datang. Aduh, ini yang lain tersesat atau gimana gitu. Tapi kita tetap tungguin. Ya pokoknya singkat cerita itu datang. Alhamdulillah kita lega. Jadi berenam tiba-tiba si anak itu mau ini, aku mau cari sinyal dulu ya gitu. Cari sinyal dulu. Pokoknya dia tuh nggak ketemu lagi. Jadi kayak nggak ada gitu loh. Maksudnya kan cuma cari sinyal kan deket gitu. Bentar aku mau kesana cari sinyal. Tiba-tiba itu nggak ada, ngilang lah. Terus singkat cerita jam 9 lebih berapa itu tuh adalah ojek langsung naik gitu. Ojeknya itu ada berlima lah. Padahal kita berenam. Langsung lah kita naik ojek. Ada yang bandotan gitu. Padahal turunnya kayak gini. Akhirnya aku yang sendirian. Akhirnya turunnya tuh aman. Padahal naiknya tuh kayak jumping soalnya kan emang berat yang belakang itu. Terus di trek itu emang nggak ketemu. Maksudnya trek yang buat ojek itu aku nggak ngelihat. Kok anaknya cepet banget hilangnya gitu. Nah, terus singkat cerita itu kita udah sampai base camp. Ketemu lagi lah sama anaknya itu. Kamu udah sampai sini kok cepet banget gitu. Aku tuh ngiranya cuma 15 menit lah. Dia itu lama nggak ketemu kita karena turun. Dan akhirnya kita ketemu di base camp itu. Wah berarti emang manusia gitu kan. Tiba-tiba kan muncul tiba-tiba. Terus hilang juga tiba-tiba. Makanya yang mikirnya nggak ketemu ya karena itu emang janggal. Tahunnya udah ketemu sampai BC ketemu dia lagi. Udahlah kita berarti manusia gitu. Nah terus sampai di base camp kan emang udah capek tiba-tiba lah ada warga situ tuh yang anak-anak itu langsung nyamperin. Kok paham gitu. Kok pada paham kan mereka maksudnya kan nggak tahu kalau kami itu naik di situ. Rame banget dan akhirnya minta foto, minta tanda tangan ini itu. Akhirnya ya capek nggak capek harus dilayanin kan. Akhirnya kita selesai itu, kita bersih-bersih, langsung kita pulang. Ya alhamdulillah kita selamat sampai rumah masing-masing. Dan ya begitulah cerita kita waktu muncak di Gunung Sumbing. Dan mereka juga nggak kapok walaupun turunnya capek, sampai rumah juga capek, tapi hasilnya itu memuaskan lah karena cerah, nggak turun salju juga kayak yang di sebelah itu katanya turun salju, walaupun padahal itu tuh sama Gunung Sumbing, tapi yang di
tempat kemarin itu nggak turun salju. Alhamdulillah aman, sehat semua, sampai rumah pun sehat. Ya walaupun pegel semua badannya ya, tapi ya masih aman, sehat, nggak ada yang kenapa-napa. Walaupun terpleset itu ya cuman biasalah gitu, karena emang kan ada yang kayak tanah kayak basah tapi nggak lumpur gitu loh, tanah yang kayak basah gitu, itu yang bahaya. Ya singkat cerita cuma segitu aja sih ya. Mungkin kalau tanya-tanya apa kita bisa jawab, mungkin ceritanya segitu sih. Emang seru, janggal. Serunya itu ya kita ngobrol di track, oh gini ya gitu, terus ngobrol pokoknya banyak lah. Terus guru-guru canda-canda lah. Kalau semisal ini aku jadi ini langsung lari, pokoknya seru banget lah. Terus apalagi ya, pokoknya itu emang banyak bercandaannya juga sih sebenarnya. Terus kan ada pendaki lain, dia tuh lari juga, terus ditanya resepnya apa ya kok bisa ini. Wah pokoknya nggak bisa diceritain semua, pokoknya seru. Ntar ya begitu, mungkin lain-lain mungkin ya tetap ada cerita sih. Peristiwa lain juga ada, cuman ini yang diceritakan kan kisahnya kita gitu, yang nggak singkat lagi sih sebenarnya, panjang ya. Pokoknya itu sih. Yang belum follow jangan lupa di follow ya guys ya. Nanti kan keseruan kita lagi, mujak di mana lagi kita masih tentukan mau di mana. Oke. Besok lah kita cari-cari yang enak buat kita naikin. Buat kalian yang belum follow akun Prayuda, jangan lupa di follow ya guys. Ceritain yang Isal manggil Boy Warok sih. Itu tuh di pos mana yo? Di track mana yo? Pokoknya ya itu tuh dipanggil. Itu tuh pas mau jalan ke pos 3 kayak pas mau jalan. Iya, positif aja mungkin itu petunjuk arah. Iya sih, sebenarnya kayak gitu. Mungkin emang petunjuk arah biar Mas Boy sampai puncak. Keren sih sumpah, keren banget. Kayak haru gitu loh, maksudnya kan kayak nggak expect bakalan sampai sini, padahal sebelumnya itu udah pada lemes, capek, pucet dan lain-lain lah. Tapi akhirnya itu Mas Boy sampai puncak. Bentar, ini malah ada handphone tuh. Next time Rinjani insya Allah ya. Jadi kita belajar dulu, maksudnya gunung-gunung yang deket-deket sini dulu. Mungkin besok baru kalau udah siap langsung ke Rinjani gitu. Ceritain dulu Mas, ceritain yang mana? Yang Mas Isal manggil Mas Boy Warok. Itu di mana aku agak lupa, soalnya kita waktu jalan turun gitu. Udah pulang, udah tadi malam. Iya, fresh juga dia tuh. Sebenarnya udah pernah, tapi dulu pas waktu masih belum ikut GWSM 2020 kayaknya. Kalau nggak salah itu dia pernah cerita bahwa dia tuh dulu pernah naik Gunung Kembang itu. Tapi kemarin naik lagi dan dia sampai puncak. Alhamdulillah, ikut seneng lah. Lawu Mas, mungkin besok ya Lawu, ditunggu saja. Isal sama Mas Boy vote bar. Iya vote bar kayak. Aku juga sama Mas Boy vote bar. Cuman kalau sama Isal kemarin enggak malah ya. Karena emang ya itulah belum sempet. Mungkin next time lah kita vote bar. Karena emang bener-bener kemarin tuh kayak udah lemes banget. Kakinya juga pegel-pegel. Kayak mual juga. Jadi kalau
di posisi itu kayak lebih mementingin ya adalah apa yang kita bisa dulu, apa yang kita pentingin dulu. Kan lapar ya, berarti kan harus kita pentingin perut dulu, langsung istirahat dan makan dan lain-lain gitu. Terus apalagi nih, aku ikut mas, ayo. Ranu Kumbolo, mungkin itu ada rencana sih tetepan, soalnya emang pengen banget sih ke sana sama mereka Ciremai, Merbabu juga ditunggu saja, pasti bakalan besok naik lagi itu. Kronologi nasi gosong, oh itu tuh sebenarnya udah sesuai aturan masak nasi itu seperti ini. Cuman entah itu kelamaan, entah itu kebesaran api, nggak tahu, tiba-tiba tuh kan udah diaduk. Nah, terus pas mau itu ke piring, loh kok gosong gitu. Tapi gosong gitu kalau di gunung tuh kayak ngerasa ya udahlah kita makan gitu, karena kita nggak boleh ngamburin makanan kalau di gunung tuh. Jadi kalau semisal kita mau turun tuh kayak mikirin, wah kita nanti turun mau makan ini, mau makan itu gitu. Karena ya di gunung emang makanannya juga gitu. Sebenarnya nggak mungkin satu tahun sekali makan yang kayak gosong-gosong gitu kan, nggak pernah. Jadi kalau di gunung ya mau nggak mau sih ya seperti itu. Pokoknya ya seru, konyol, kocak, dan wah banyak cerita. Pokoknya happy banget guys. Boleh yang mau tanya atau apapun itu bisa banget, malah bisa banget yang mau cerita. Bentar ini bandel banget ya. Reaksi Isal pas Mas Boy nggak turun, ya pastinya tetap panik lah, karena tuh ya dia kan adik kandungnya, terus kakaknya kan nggak turun kemana gitu. Tapi kan emang seorang king tuh cool kan, jadi dia tuh kayak cool banget gitu, padahal dia panik banget. Terus Mas Boy pas turun udah ketemu kita, dia langsung bangun, alhamdulillah, kayak lega banget. Ya emang panik semua sih, karena ya kita itu sebenarnya nggak mau kita sampai kayak mencar gitu tuh, nggak mau. Tapi ya kejadiannya emang kayak gitu ya nggak apa-apa. Maksudnya kan selamat, kita udah bareng-bareng lagi gitu. Sebenarnya itu aku kayak agak hitam soalnya udah kebakar kayak gitulah, gosong agak. Ini tuh kering merah, pokoknya dipegang ini perih ya loh. Via Candi Ceto ya gengsi. Palinggong, apa ya palinggong loh? Palinggongnya itu ya apa kira-kira ya? Kalau pemandangan sih pasti itu tetap cerah, karena emang kita dari bawah itu wah ini mah cerah gitu. Jadi kita tuh naik turun tuh dapat full siang malam tuh dapat lautan awan guys. Ya walaupun ada kayak kabut tuh naik gitu tiba-tiba. Ya itu waktu Mas Boy petal sama kita itu, tiba-tiba itu kabut padat itu langsung naik set. Waduh kok kabut, sampai kayak ngelihat depan itu kayak kayak kurang terlihat gitu loh. Soalnya emang full kabut. Tapi akhirnya kita berdoa, ya Allah semoga kita selalu diberi perlindungan dan beri kesehatan dimanapun kita berada. Jadinya kita
agak nyantai. Pokoknya kita banyakin berdoa lah pas posisi itu tuh. Terus kabut itu seketika turun. Terus apa lagi ya? Apa ceritain yang Isal itu sebenarnya mau kayak bikin konten, tapi posisi itu kan emang masih banyak pepohonan lah. Jadi kita aku sama Isal itu nyari tempat mana yang bagus ya. Akhirnya dia naiklah pohon. Itu aja langsung naik pohon. Terus sudah itu tuh dia ajak aku foto gitu. Di mana tuh? Udah ayo ikut. Akhirnya aku jalan turun lah. Jadi ini semisal di sini tuh semisal di sini buat ngecamp, nah itu turun agak jauh baru ke kiri itu ada tempat foto kayak pohon tapi bagus. Yang pohon nggak ada daunnya itu loh. Nah itu Isal yang cari tempat. Tiba-tiba kok tahu situ gitu. Ternyata dia tuh kayak habis jalan-jalan cari tempat foto gitu. Akhirnya dia balik ke camp, ke tenda, langsung lah ajak aku ke sana terus kita foto-foto. Sebenarnya itu kalau emang lihat langsung menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena kayak di sini tuh jalan setapak sekitar setengah meter gitu. Jadi bisa bayangin ya, setengah meter semisal ini jalan, terus sininya tuh memang udah jurang, terus kita agak turun agak setengah meter lah. Nah itu baru ada tumbuh pohonnya juga udah mati ya sebenarnya. Cuman gak dikira ini masih bisa kita naikin. Kita lah langsung naik. Nah jadi seperti itu. Ya bikin deg-degan sih sebenarnya. Soalnya kan emang bawah udah jurang. Nah kalau aku pas foto naik ke pohon itu kita udah pedal. Jadi aku cuma bertiga yang aku ceritain tadi. Ya kita sebenarnya panik, tapi kok kita kita nggak sampai atas, nggak sampai puncak. Akhirnya ada foto sini aja lah, kayaknya bagus ini pohonnya gitu, walaupun agak es krim. Next time lah sebenarnya aku fotonya sedikit banget, padahal aku udah bawa baju ganti tuh 3 ini nanti buat foto-foto ya gitu. Tapi emang posisi itu tuh kayak suasananya juga kayak gitu. Akhirnya kita nggak sempat ganti baju. Next Cikuray itu Jabret ya. Isal foto paling banyak ya Mas Boy itu, karena dia foto di puncak juga. Isal kembali ke habitat. Iyalah semuanya kembali ke habitat sini lagi. Sampai ke rumahnya masing-masing lagi, udah sampai kumpul keluarga. Karena kita itu nggak ada kabar itu ditungguin sama keluarga, ditungguin sama orang tua, ditungguin sama teman-teman, ditungguin sama fan-fan gitu. Soalnya kan emang di atas itu nggak ada sinyal. Terus kita sampai base camp itu langsung apinya bunyi. Mamaku juga udah WA, kamu nggak pulang ini, nggak ada kabar ini, kamu di mana nih? Banyak lah, karena ya namanya panik, karena namanya naik gunung kan pasti bakalan panik lah. Mana nggak ada kabar itu, karena kita itu dari rumah nanti jam segini udah harus siap langsung ke base camp jam segini, terus naiknya sore aja, jangan sampai kesorean. Nah itu kita meleset, jadi rencana jam segini itu melesetnya jauh banget. Jadi kita rencana mulai naik jalan trekking itu kita paling nggak jam 3.
itu udah mulai naik. Tapi alhasil malah jam setengah 6. Andong aja Pak Yud. Aduh Andong mah udah sering sih. Nah, kalau aku sendiri tuh udah 8 kali. Kalau Andong kan kayak buat oke, mau healing, kalau mau ke Andong yang deket aja kan bisa gitu. Udah sering kalau di Andong. Terus apalagi guys? Salak di mana? Si banyak ini. Ungaran udah pernah 2 kali. Sindoro udah 2 kali. Merbabu gagal 2 kali. Jadi aku tuh orang Magelang malah belum pernah ke Merbabu. Karena kesatunya ditolak karena udah overload. Ya sebenarnya ditolaknya tuh cuma suruh besok ya ini naiknya. Tapi pas posisi itu tuh kayak udah mau siap naik lah. Udah bekal ini itu. Akhirnya kita pindah gunung yang di Ungaran itu. Gunung Slamet. Besok Kerinci jauh banget ya. Lawu, Mongkrang, Anak Dara itu mana? Andong temu gitu loh pernah aja. Mana lagi? O3 belum. Ungaran terus di Mongkrang. Cewek Jogja, aduh aja. Loser. Wah, kalau loser itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi kalau loser itu emang siap fisik, siap dana, siap mental juga. Soalnya kan berminggu-minggu ya. Jadi bisa bayangin tuh suntuknya, nggak bisa makan enak, nggak bisa ketemu teman-teman yang lain gitu. Kalau loser tuh emang panjang, perjalanan tuh sampai naik turun itu bisa 2 minggu lebih. Jadi begitu. Soalnya kan kalau loser emang kayak banyak bukit gitu, dat gitu. Argopuro juga jauh, soalnya harus lintas itu 5 harian atau berapa lo nggak salah. Penanggungan Bromo. Oke guys, terima kasih. Everest, wow. Oke, Garing Arjuna. Sebenarnya itu mau pakai Vaseline tapi malah lupa. Kalau mau just plakat itu bisa DM IG ataupun TikTok ya. Lawu Mas besok. Si Minion, thank you. 10 nih. Rinjani, Bromo, Raung, Pandayan. Kalau nggak salah besok, kalau nggak di Merbabu ya Sindoro. Ditunggu saja. Merapi emang boleh kok sambil makan. Kelut besok. Labu wait rekku. Semeru tuh pengennya ning anu Ranu Kumbolo. Soalnya nek Semeru kan ngeri, cembah ngeri. Yo mungkin karena belum siap mentalnya, karena jauh perjalanan dan belum siap fisiknya juga. DM jadi pelakat DM mantap. Jabar esok.
Gunung Buta. Gunung Buta i daerah mana tuh? Selamat ke Lombok. Besok kalau emang udah Donald Bebek, halo Donald Bebek. Neng anu ki tetap ada sih rencana. Soalnya aku udah kontek-kontekan sama temanku yang ada di Lombok. Tak suruh anterin soalnya kan emang rumahnya dia tuh deket banget. Deket sama Sembalun. Jadi wah ini bisa kalau semisal kok muncak sana. Karena ada temen juga gitu. Next time Ciremai, insyaallah Gunung Salak. Tinggal kita tentuin tanggal, fisik, mental, uang kita gaskan. Kawah Ratu. Sik ning lawuke opo yo? Kayak sing